Jika teman-teman sudah menonton video-video aku sebelumnya, teman-teman mungkin melihat kalau aku mengganti laptop aku yang dulu menjadi laptop MacBook. Jadi sudah 1 bulan aku menggunakan MacBook aku ini untuk mengerjakan tugas-tugas aku dan juga mengerjakan video-video yang ku upload di channel YouTube aku ini. Dan bisa dibilang MacBook ini menjadi alat bantu aku untuk bisa lebih produktif setiap harinya. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini aku mau membagikan tentang experience aku menggunakan MacBook selama 1 bulan lebih. Dan video ini bukan untuk mereview tentang betapa cepatnya laptop ini atau benchmark atau mengkomparasikan tentang laptop ini dengan laptop aku yang lama, melainkan hal apa yang diberikan oleh MacBook ini selama 1 bulan aku menggunakannya. Untuk pertama-tama, alasan kenapa aku memilih MacBook ini. Jawabannya karena mungkin aku itu sudah tertarik dengan MacBook ketika pertama kali chipset M1 dirilis pada tahun 2020. Yang mana waktu itu aku masih kelas 2 SMA. Dan juga mungkin aku sebagai user iPhone sudah nyaman dengan service dan juga ekosistem yang dibuat atau diciptakan oleh Apple. Kemudian alasan kenapa aku memilih MacBook ini daripada laptop Windows itu karena aku sudah jarang memainkan game-game di laptop aku ini. Dan MacBook ini itu biasanya difungsikan sebagai produktivitas. Itu sebabnya aku membeli MacBook ini sebagai daily laptop aku. Kemudian laptop aku yang lama itu bisa dibilang sudah nge-lag dan lemot. Dan terkadang ketika mengedit video di laptop aku yang lama itu seringnya nge-crash. Sampai-sampai file yang aku edit itu tidak tersave. Jadinya aku mengulang kembali. Dari seringnya nge-lag, kemudian nge-crash, dan juga file yang tidak tersimpan, itu menyebabkan banyak sekali waktu aku yang terbuang. Yang mana waktu yang terbuang ini bisa aku hemat dengan melakukan hal-hal yang lain. Atau bisa aku alokasikan waktu yang tadi untuk aku istirahat. Dan alhamdulillah setelah diskusi sama orang tua aku, akhirnya aku bisa membeli MacBook ini pada awal tahun 2023. Untuk MacBook yang aku gunakan ini adalah MacBook Pro dengan chipset M1 yang sudah dirilis pada tahun 2020. Kalau teman-teman bertanya kenapa aku tidak mengambil MacBook Pro dengan chipset M2 yang terbaru, simpelnya karena dana aku itu terbatas. Dan selisih dari MacBook Pro M2 dan M1 ini itu bisa aku belikan ke dongle dan juga SSD 1TB. Jadinya ketika aku membeli MacBook Pro M1 ini, aku mendapatkan yang pertama itu MacBook Pro M1-nya, kemudian SSD 1TB dan juga dongle. Dan sejauh ini prosesor M1 yang ada di MacBook Pro aku ini itu benar-benar overkill sekali, dan bahkan pas ketika aku lihat activity monitornya itu hanya sebagian aja digunakan ketika merender video-video yang aku upload di YouTube aku ini. Experience aku menggunakan MacBook Pro ini selama 1 bulan. Sebelum aku menggunakan MacBook ini, aku menggunakan laptop Lenovo yang ada di video Setup Tour 2022. Dan MacBook Pro ini menjadi pertama kalinya aku menggunakan OS lain selain Windows, yaitu macOS. Yang mana ketika aku pindah dari OS Windows ke macOS ini, aku perlu pembiasaan sekitar 1-2 minggu. Yang mana pembiasaan ini itu seperti shortcut-shortcut yang harus aku hafal. Kemudian aku harus mengenali lagi atau beradaptasi dengan interface dari macOS ini, kemudian cara-cara untuk menginstal aplikasi yang berbeda dengan Windows. Untuk pemakaian selama 1 bulan menggunakan MacBook Pro ini, menurut aku sangat terbantu sekali dengan kemudahan yang diberikan dari MacBook Pro ini. Menurut aku yang paling terasa itu ketika menggunakan chipset M1 ini, ketika merender atau mengerjakan tugas atau belajar di MacBook ini. Dan juga sekarang aku tidak perlu khawatir lagi atau punya pemikiran kalau laptop aku ini tidak mampu untuk mengerjakan tugas-tugas aku atau video-video yang akan aku edit. Simpelnya itu, jika ada ide yang menurut aku ini sulit untuk mengeksekusinya, aku tidak perlu lagi memikirkan atau khawatir apakah laptop aku ini mampu untuk mengeksekusinya atau tidak. Jadinya aku lebih bisa fokus dengan ide yang akan aku kembangkan. Kemudian aplikasi-aplikasi produktif, aku rasa itu interface-nya lebih enakan di macOS ini ketimbang di Windows. Jadinya lebih nyaman untuk mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan di MacBook ini. Sebelum aku mempunyai MacBook ini, aku memiliki 2 device Apple, yaitu iPhone dan juga AirPods, yang mana kedua device ini itu satu ekosistem dengan MacBook ini. Jadinya ketika aku ingin mentransfer file dari iPhone aku ke MacBook, itu aku menggunakan AirDrop, yang mana AirDrop ini adalah kemudahan yang diberikan Apple dalam satu ekosistemnya. Jadinya aku tidak perlu lagi menunggu waktu yang lama menguploadnya ke iCloud dan kemudian aku mendownloadnya lagi di MacBook Pro aku ini. Kemudian aku sangat terbantu sekali dengan ketahanan dari baterai yang ada di MacBook Pro ini. Jadi dulu ketika aku menggunakan laptop Windows aku selalu
selalu membawa charger di tas aku. Tapi ketika aku menggunakan MacBook Pro ini, aku jarang sekali membawa charger kemanapun. Yang mana misalnya besoknya aku mau ke kampus, malamnya aku cas sampai 90% dan kemudian besok paginya aku masukkan ke tas dan aku tidak perlu membawa charger MacBook ini. Kemudian ketika aku di kelas, aku mengerjakan tugas, kemudian biasa mengedit video, biasa menonton video juga. Dan ketika aku balik ke rumah, baterai itu mungkin hanya tersisa 60 atau 50%, yang mana sisa ini aku bisa gunakan lagi sampai malam lagi. Jadinya baterai MacBook ini bisa mengcover satu harian full aku dari pagi hingga malam lagi. Untuk entertainment seperti menonton video di YouTube, kemudian di Disney dan juga Netflix, speaker yang diberikan laptop ini itu membuat aku kaget ketika aku pertama kali membuka laptop ini dan mengetes speakernya menggunakan musik favorit aku. Gak tahu kenapa itu rasanya pengen terharu sekali karena aku tidak pernah merasakan atau mendengarkan speaker laptop sebagus ini sebelumnya. Layarnya juga memudahkan aku untuk mengkalibrasi warna-warna yang ingin aku ubah di setiap gambar atau video yang aku edit. Contohnya seperti di Premiere Pro dan juga desain grafis seperti di PowerPoint dan juga Photoshop. Untuk tambahan, ada sesuatu hal yang merubah behavior aku ketika menggunakan MacBook Pro ini. Yang mana aku sekarang jarang sekali menggunakan mouse aku sebagai pembantu aku untuk menggerakkan kursor di laptop ini. Jadinya aku lebih sering menggunakan trackpad yang ada di MacBook ini. Gak tahu kenapa itu rasanya lebih enakan menggunakan trackpadnya dengan gestur-gestur yang diberikan daripada menggunakan mouse Logitech aku ini. Dan juga aku sekarang tidak pernah lagi menggunakan keyboard eksternal aku, yaitu keyboard Keychron K2 aku yang sebelumnya aku pernah tampilkan di video setup tour 2022. Dan kasusnya itu sama seperti trackpad, aku nggak tahu kenapa lebih nyaman mengetik di MacBook ini daripada mengetik menggunakan mechanical keyboard. Apakah MacBook Pro ini worth it atau tidak kita beli? Untuk worth it atau tidak, menurut aku itu tergantung bagaimana kita menggunakan MacBook ini. Kalau kita menggunakan MacBook ini hanya untuk browsing, mengetik, kemudian menonton video-video di YouTube, dan hal-hal yang tidak perlu kerja berat, aku rasa itu tidak worth it untuk membeli MacBook ini. Tapi karena aku basicnya itu sebagai video editor yang selalu mengedit video-video di Premiere Pro, yang mana ketika mengedit video di Premiere Pro itu membutuhkan spesifikasi yang cukup untuk mengangkat dan juga mengedit video di Premiere Pro ini. Jadi aku menyimpulkan dengan adanya MacBook Pro ini itu sangat membantu sekali untuk menunjang keseharian aku dengan apa yang aku kerjakan. Jadinya worth it atau tidak ketika kita ingin membeli atau menggunakan MacBook ini itu tergantung dengan apa yang kita kerjakan atau apa yang ingin kita selesaikan. Dan juga ketika kita ingin membeli suatu device atau hal yang begitu mahal, mungkin kita bisa menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu, yaitu hal apa yang bisa kita selesaikan dengan device atau alat yang ingin kita beli. Jadinya teman-teman, sebelum membeli barang yang begitu mahal, bisa menjawab pertanyaan itu terlebih dahulu. Untuk pertanyaan mau pindah ke Windows lagi atau tidak, jawabannya dengan melihat apa yang aku kerjakan sekarang, itu jawabannya mungkin tidak untuk sekarang. Karena menurut aku, aplikasi-aplikasi produktif atau aplikasi-aplikasi pekerjaan itu lebih nyaman digunakan di MacBook ini ketimbang di Windows. Dan juga Mac OS ini menurut aku itu lebih nyaman digunakan daripada Windows. Tapi tidak menutup kemungkinan di masa depan aku mengganti lagi dari MacBook ini ke Windows. Mungkin hal itu bisa aku putuskan ketika aku ingin bermain game. Yang mana ketika bermain game, aku lebih prefer menggunakan Windows daripada macOS karena banyak sekali aplikasi-aplikasi game yang tidak support di macOS ini ketimbang di Windows. Itu adalah experience aku menggunakan MacBook Pro ini selama 1 bulan untuk menunjang produktivitas dan juga sebagai mahasiswa. Intinya mau kita menggunakan MacBook atau tidak, yang terpenting itu kita bisa memaksimalkan device atau alat apa yang kita punya sekarang dan value apa yang bisa kita dapatkan dari device yang kita miliki sekarang ini. Contohnya laptop Lenovo aku yang dulu itu sudah banyak sekali project-project, kemudian video, dan tugas-tugas yang aku kerjakan pada laptop aku yang lama. Dan MacBook Pro ini hanya lanjutan dari apa yang sudah aku kerjakan dulu, dan untuk memaksimalkan juga apa yang sudah aku kerjakan. Tapi jika kita sudah merasa membutuhkan untuk mengerjakan apa yang sudah kita kerjakan sekarang, mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk mengupgrade device yang kita miliki sekarang untuk bisa memberikan value yang lebih atau output yang lebih dari apa yang kita kerjakan atau hal apa yang akan kita kerjakan ke depannya. Mungkin cukup sekian video yang bisa aku bagikan kepada teman-teman semua tentang pengalaman aku menggunakan MacBook selama 1 bulan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga selesai. Aku Khairul Abdan, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!